Kalau saya tahu telepon terakhir itu yang terakhir, saya pasti angkat. Saya merantau sejak umur 23 tahun. Awalnya cuma niat setahun 2 tahun, cari pengalaman, bantu ekonomi keluarga. Tapi waktu di kota bergerak cepat. 7 tahun berlalu tanpa saya sadar. Ibu tetap di kampung, di rumah kecil peninggalan bapak yang sudah meninggal lebih dulu. Rumah itu tidak besar, tapi ibu selalu menjaganya rapi. Seolah-olah setiap saat saya bisa pulang tanpa kabar. Setiap pagi, rutinitas ibu sama. Bangun sebelum azan subuh, menyalakan lampu dapur, menanak nasi sedikit. Ibu selalu masak untuk 1 orang, tidak pernah lebih. Katanya, kalau masak banyak nanti mubazir. Padahal sebenarnya, ibu tidak pernah terbiasa makan sendirian sejak bapak meninggal dan saya pergi merantau. Setelah subuh, ibu menyapu halaman, menyiram bunga yang ditanamnya sendiri di kaleng bekas. Semua dilakukan pelan-pelan, tidak ada yang diburu. Di lak dapur, sendok aluminium yang sudah penyok masih disimpan. Itu sendok yang biasa saya pakai waktu kecil. Ibu bilang rasanya beda kalau pakai sendok lain. Di lemari, masih ada baju lama saya yang sudah kekecilan. Tidak pernah dibuang. Ibu takut kalau saya pulang dan mencarinya. Saya jarang pulang. Setahun sekali, kadang 2 tahun sekali. Itu pun hanya sebentar, 2 atau 3 hari. Lebih banyak waktu saya habiskan tidur karena lelah kerja. Ibu tidak pernah protes, tidak pernah bilang kecewa. Setiap saya pamit balik ke kota, ibu hanya berdiri di depan rumah, melambaikan tangan sampai motor saya tidak kelihatan lagi di tikungan. Ibu sering menelpon, biasanya sore atau malam. Pertanyaannya selalu itu-itu saja. Sudah makan atau belum? Kerja capek atau tidak? Saya sering jawab singkat. Kadang sambil jalan, kadang sambil membuka laptop. Ada juga hari-hari di mana saya sengaja tidak angkat karena merasa terlalu lelah untuk bicara. Saya pikir besok masih bisa, akhir pekan masih ada, bulan depan bisa pulang. Tetangga ibu pernah menghubungi saya. Katanya ibu jarang keluar rumah. Kalau sore, ibu duduk di teras sambil melihat jalan. Bukan menunggu siapa-siapa secara jelas, hanya duduk. Lampu teras selalu dinyalakan sejak maghrib. Katanya ibu takut kalau saya tiba-tiba pulang malam dan rumah gelap. Suatu malam hujan, ibu terpleset di dapur. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tahu. Ibu terjatuh dekat kompor. Pagi hari baru ketahuan karena tetangga heran tidak melihat asap dapur seperti biasanya. Pintu rumah terkunci dari dalam. Ibu dibawa ke rumah sakit kecil di kecamatan. Saya dihubungi siang hari. Saya masih di kantor. Saya pulang malam. Di rumah sakit, ibu sudah lemah. Tidak sadar, nafasnya pendek, tangannya dingin. Perawat bilang sebelum kondisinya menurun, ibu sempat bicara pelan. Bukan pesan untuk saya, ibu hanya bilang, jangan kabari anaknya sekarang. Katanya saya pasti capek kerja. 2 hari kemudian, ibu meninggal. Saya pulang ke kampung sebagai anak yang sudah kehilangan ibu. Rumah itu masih rapi. Piring sudah dicuci, dapur bersih. Jam dinding di ruang tamu berhenti di jam 6 pagi. Telepon ibu ada di atas meja, tidak terkunci. Galerinya penuh foto saya, foto wisuda, foto kerja, foto terakhir waktu saya pulang. Tidak ada foto ibu sendiri. Sekarang rumah itu sepi, tidak ada suara sapu pagi. Tidak ada lampu teras yang menyala. Tidak ada lagi telepon yang menanyakan saya sudah makan atau belum. Saya baru sadar, selama ini ibu tidak pernah meminta apa-apa. Tidak minta uang, tidak minta pulang. Ibu hanya ingin saya hadir, meski sebentar.
Saya baru benar-benar mengerti kalimat itu setelah rumah kampung ditinggal sendirian. Hari-hari pertama setelah pemakaman terasa aneh. Rumah penuh orang saat tahlilan, tapi sunyi setelahnya. Kursi-kursi plastik disusun rapi kembali, gelas dicuci, tikar dijemur. Satu persatu tetangga pamit pulang, meninggalkan saya sendirian di rumah yang dulu selalu ada suara ibu. Malam pertama, saya tidur di kamar ibu, bukan kamar saya. Kamar saya sudah lama kosong dan berdebu. Di kamar ibu, semua masih seperti terakhir beliau tinggalkan. Lemari kayu berderit saat dibuka. Di dalamnya, baju-baju ibu digantung rapi. Sebagian sudah kusam karena sering dipakai. Di rak kecil dekat kasur, ada botol minyak angin, gunting kuku, dan Al-Quran yang sampulnya mulai mengelupas. Di halaman terakhir, ada bekas lipatan kecil, surat Yasin. Rupanya itu yang sering dibaca ibu setiap malam. Subuh hari, saya terbangun tanpa alarm. Udara kampung dingin. Untuk pertama kalinya, saya masuk ke dapur sebagai orang yang benar-benar sendirian. Kompor masih di posisi yang sama. Panci kecil di rak. Beras di toples tinggal sedikit. Saya menanak nasi terlalu banyak. Tidak ada yang mengingatkan bahwa mubazir. Saat nasi matang, tidak ada suara ibu yang biasanya berkata, "Cukup itu, jangan banyak-banyak." Saya makan sendiri, duduk di kursi yang biasa dipakai ibu. Baru saat itu saya sadar, selama ini ibu selalu makan terakhir. Menunggu saya, menunggu bapak dulu, lalu menunggu saya pulang saat merantau. Ibu terbiasa menunggu, dan saya terbiasa ditunggu. Hari-hari berikutnya saya mengurus surat-surat, ke kelurahan, ke bank, ke rumah sakit. Di setiap tempat, orang bertanya hal yang sama. Anaknya satu, saya mengangguk. Setiap mengangguk, dada saya terasa makin sempit. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain saya, dan saya sering tidak ada. Suatu sore, tetangga datang membawa plastik berisi barang-barang kecil. Katanya itu milik ibu yang sempat dititipkan. Di dalamnya ada buku catatan kecil. Isinya bukan utang, bukan belanja. Isinya jadwal saya, tanggal saya gajian, perkiraan kapan saya bisa pulang. Bahkan hari ulang tahun saya ditulis lengkap. Ibu mencatat hidup saya, sementara saya sering lupa menanyakan kabarnya. Di halaman terakhir buku itu ada tulisan yang agak miring. Kalau anak pulang, masak sayur bening. Tidak ada tanggal, tidak ada kepastian, hanya harapan. Malam itu saya duduk lama di teras. Lampu teras tetap saya nyalakan, seperti kebiasaan ibu. Jalan kampung sepi, tidak ada motor yang lewat. Saya baru sadar, lampu itu bukan untuk menerangi jalan. Lampu itu untuk menenangkan hati ibu, supaya kalau saya datang, ibu tidak merasa terlambat menunggu. Beberapa hari kemudian, saya kembali ke kota, kali ini sebagai anak tanpa ibu. Di kamar kos, tidak ada lagi telepon masuk. Tidak ada pesan singkat yang menanyakan saya sudah makan atau belum. Ponsel saya lebih sepi dari biasanya, tapi hati saya lebih bising. Sekarang, setiap pulang kerja, saya sering teringat rumah kampung. Terasnya, dapurnya, kursi tempat ibu duduk menunggu sore. Saya mengerti satu hal yang terlambat saya pahami. Orang tua tidak menunggu kita membawa apa-apa. Mereka hanya ingin kita pulang, duduk sebentar, mendengar cerita mereka yang sederhana, hadir meski sebentar. Dan ketika kesempatan itu benar-benar habis, tidak ada yang bisa kita tukar dengan penyesalan, tidak dengan uang,
tidak dengan waktu, tidak dengan doa yang datang terlambat. Sekarang saya paham, ibu tidak pernah menuntut apa-apa, tidak meminta harta, tidak meminta pulang sering-sering. Ibu hanya ingin saya baik-baik saja, meski harus menunggu sendirian. Dan saya baru sadar, penantian itu tidak pernah tercatat sebagai keluhan, tapi sebagai doa yang terus dibawa ibu sampai akhir hidupnya. Bagi siapapun yang masih punya ibu atau ayah, jangan tunggu waktu luang untuk pulang. Jangan tunggu libur panjang. Kadang, mereka tidak butuh lama, hanya butuh kita hadir sebentar, duduk, mendengar, dan pulang dengan hati yang lebih tenang. Karena ketika waktu itu benar-benar habis, yang tersisa hanya rumah sunyi dan kalimat seandainya yang tidak pernah punya jawaban. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, lapangkan kubur mereka, terima seluruh amalnya, dan jadikan kami anak-anak yang tidak terlambat belajar berbakti. Amin.